Presentation kelompok 10, peran learning agility dalam perusahaan. Halo, kelompok 10, ada Aditya Rahman, Wiwi Sulistiawati, Bimo Dimas Aryawardana, Zaza Yushhariyahya Permata, Mutiara Khairunisa Gunawan, Wildan Nurrahman, dan Ning Khairun Nisa. Peran learning agility dalam perusahaan. Latar belakang. Saat ini kita memasuki kehidupan yang dipenuhi dengan ketidakstabilan atau volatility, ketidakpastian atau uncertainty, dan ketidaksederhanaan atau complexity, dan ketidakjelasan atau ambiguity. Perusahaan-perusahaan menghadapi perubahan lingkungan bisnis yang turbulensi di mana menuntut pegawai melakukan upaya-upaya ekstra dan menggenerasi inovasi sekaligus menjalankan bisnis dengan efisien. Selain tantangan, era VUCA atau VUCA, terdapat juga tantangan yang sekarang sedang dihadapi oleh dunia, yaitu era digitalisasi. Era digital atau revolusi industri 4.0 tentunya akan memberikan dampak dalam sistem pembelajaran dengan paradigma baru untuk memajukan sumber daya manusia. Oleh karenanya dalam menghadapi VUCA ini diperlukan kemampuan agility atau ketangkasan dalam pola pikir dan kebiasaan, termasuk kemampuan individu untuk menggunakan pengalaman yang dimiliki dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dengan cepat meskipun berada dalam kondisi minimnya informasi yang diakses dan prosedur yang kurang jelas, yaitu learning agility atau ketangkasan belajar. Literatur review. Agility adalah kemampuan untuk menjadi kreatif dan mengatasi perubahan tak terduga untuk mencapai tujuan dalam lingkungan bisnis yang dinamis dan menyeimbangkan fleksibilitas dan stabilitas. Istilah fleksibilitas berbeda dengan kelincahan. Kalau kelincahan melihat keterbatasan perubahan dalam keadaan minimal dan menanggapi setiap perubahan yang mungkin dan tak terduga ya, sementara fleksibilitas menanggapi perubahan yang direncanakan. Nah, kelincahan sumber daya manusia merupakan salah satu dimensi kelincahan organisasi untuk mencapai efektivitas perusahaan. Pekerja yang gesit dapat mendominasi pasar baru dengan inovasi dan merencanakan masa depan yang cerah dalam organisasi. Mereka juga memainkan peran penting dalam pengembangan dan keunggulan organisasi sebagai keunggulan kompetitif dan efektivitas bisnis. Learning agility. Nah, kalau learning agility adalah kemauan dan kemampuan dari individu untuk mempelajari kompetensi baru di bawah kondisi yang ia alami pertama kali, tangguh dan berbeda. Learning agility merupakan konstruk yang relatif baru dan semakin dikenal sebagai konstruk utama dan pengembangan kepemimpinan dalam organisasi. Metode. Karya tulis ini dibuat dengan metode literature review serta tinjauan pustaka. Dan literatur review adalah sebuah metode yang sistematis, eksplisit, dan reproducible untuk melakukan identifikasi, evaluasi, dan sintesis terhadap karya-karya hasil penelitian dan hasil pemikiran yang sudah dihasilkan oleh para peneliti dan praktisi. Literatur review bertujuan untuk membuat analisis dan sintesis terhadap pengetahuan yang sudah ada terkait topik yang akan diteliti untuk menemukan ruang kosong bagi penelitian yang dilakukan. Nah, kesimpulannya nih, learning agility sangat penting bagi karyawan pada sebuah perusahaan. Karena hal tersebut dapat membuat karyawan tersebut menjadi individu yang lebih baik lagi, sehingga kemampuan yang ia miliki akan berdampak baik bagi perusahaan, dan tujuan dari perusahaan juga akan mudah tercapai jika karyawannya memiliki learning agility yang tinggi. Nah, karyawan-karyawan yang berada di zaman sekarang perlu mengasah kemampuan learning agility juga karena biar bisa mampu ya beradaptasi dengan perubahan, bekerja sama dengan karyawan dari generasi yang berbeda, serta mengasah peran kepemimpinan. Learning agility juga turut didukung oleh peran atasan yang memfasilitasi karyawan dan memberikan feedback yang berarti untuk perkembangan karyawan dan kesempatan untuk eksplorasi dengan pemikiran-pemikiran inovatif. Thank you. More education, silahkan ditanyakan ya. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan semuanya. Selamat mengerjakan dan selamat kuliah.